Pak. Selamat pagi. Gimana Mbak Marlen, Mbak Timena? Iya, Pak. Iya. Ini Pak Retantio dari Dike ini lagi ke tempatmu itu, ke Ternate. Oh iya, Iya. Nih, baik, Pak. iya, lagi menikmati apa itu gunung yang di sebelah pulaumu itu namanya gunung apa? Gunung Binai. Iya ya, Bunaya ya, Pak? Yang ada di satu rupiahan itu loh, yang ada 2 gunung itu. Nggak tahu, Pak. Masa kamu nggak tahu, orang Ternate nggak tahu. Iya, Itu kan kayak di sebelah situ kan ada rumah makan yang bisa melihat gunung itu. Aku pernah ke rumah makan di sana itu. Kamu malah sudah lupa ya. Oke. baik, Ini Pak. ya, Siska sama Lila sudah gabung ya. Ya, Siska sama Lila sudah gabung. Sudah ya. Oke. Pagi Mas Dika. Oke, Pak. Iya. Oke, pagi Mas Robi. Selamat pagi, Pak. Pagi ya. Mas Gani, terima kasih sudah ya. Sudah banyak tadi pagi baru sempat moto ya. Jadi, sudah dapat ya bahannya ya. Halo. Dan dari Mas Gani sudah diterima semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih Mas Gani ya. Dan kita share dulu. Ini yang ini saya ambilkan dari buku data mining dari Hans. Itu yang buku standar untuk data mining. Jadi bahan ini di sana juga ada, saya kira juga kalau untuk perbandingan bisa dibaca juga di sana. Jadi biasanya kalau kita baca satu buku itu kurang puas, kita bisa membaca pada buku yang lain yang mungkin penjelasannya kadang-kadang lebih enak gitu ya. Jadi kalau masih ingat kemarin yang classification untuk decision tree untuk regresi. Jadi tree decision untuk regresi. Jadi kalau regresi itu atributnya kan continue, responnya itu continue. Kalau respon kelas itu berarti menjadi klasifikasi. Kemudian bagaimana memilih node-nya itu. Kemarin kan pertama kali kan kita bagi secara ideal itu R1, R2, Rn, kemudian dibuat residual sum square-nya kan. Ternyata ya nggak mungkin kan. Itu sebenarnya kalau cerita begitu itu ya sama saja ya. Kalau masih ingat kalau pada belajar kalkulus 1. Itu kan pertama kali kalau Anda membuat belajar kalkulus 1 itu kan misalnya integral AB fx dx. Di mana kamu mengintegralkan itu. Pertama kali dibagi sembarang gitu ya. Kemudian dipilih juga titik sembarang, diambil titik sebarang juga, kemudian dibuat jumlahan dari F di titik itu yang kita sebut misalnya CI gitu, FCI kali delta XI-nya itu sembarang gitu. Nah, kemudian itu kita jumlahkan. Nah, kemudian dicari limitnya kalau N-nya itu menuju tak berhingga. Itu selalu kalau kita belajar itu kita bisa membuat analogi dari ilmu-ilmu lain gitu. Jadi seperti juga di sini nanti saudara lihat bahwa kita mengenal teori yang namanya bootstrap ya. Bootstrap itu kayak
sepatu Swiss itu loh. Sepatu yang punya gearnya itu loh. Ya, itu bagaimana dia bekerja di statistik nanti juga bisa akan dikerjakan di sini dalam decision tree yang kita sebut dengan bagging, bootstrap, averaging kan. Jadi apa ya namanya, orang itu selalu apa ya mengintip pekerjaan bidang lain atau pekerjaan orang lain, kemudian kita perbaiki, kita buat analoginya. Ini ada cucu saya, kalau mau lihat cucu saya lagi di sini. Ya, jadi kita lihat analoginya, kemudian diterapkan di bidang kita. Itu suatu hal yang apa ya namanya biasa dalam kehidupan itu. Nah, dulu waktu apa namanya sesudah G30S itu kan militer yang ya relatif punya kekuasaan kan gitu. Jadi militer itu kan terkenal disiplinnya gitu. Nah, disiplin versi militer itu yang diterapkan di apa namanya di bidang sipil gitu. Ya, itu ya dengan di sini beberapa pembaruan kan gitu. Itu apa ya namanya kita lihat semacam begitu itu Anda harus sudah mulai belajar gitu mencari apa analoginya. Sebenarnya simulasi itu persoalan apa toh? Persoalan militer kan. Anda kan sudah pada pintar melakukan simulasi. Itu kan asalnya kan dari persoalan militer, persoalan di apa Amalos ya, yang itu, yang apa lab untuk membuat bom atomnya versinya Einstein itu kan simulasi itu dalam bidang militer kan diterapkan dalam bidang kita, dalam bidang apa namanya, dalam bidang statistik, dalam bidang ilmu pengetahuan kan gitu. Jadi kita harus belajar dari banyak hal-hal yang kita buat menjadi analogi gitu, analogi dengan persoalan-persoalan di bidang tertentu kan gitu. Ya. Jadi kalau dulu ini kan kita membicarakan ke decision tree antara regresi dengan klasifikasi kan gitu. Nah sekarang kalau regresi kan awalnya juga untuk semua partisi tapi kan tidak mungkin. Seperti juga kalau saudara melakukan regresi biasa itu kan akhirnya dibuat interval pembaginya itu sama gitu. Karena untuk memudahkan kan gitu supaya mencari limitnya itu mudah kan gitu. Dan itu bisa dilakukan seperti di sini kan hanya dibagi satu variabel dibagi menjadi dua, hasilnya dibagi dua dan seterusnya. Gitu. Nah sekarang untuk klasifikasi kan untuk menentukan node-nya itu kan dari yang paling tidak teratur dibuat menjadi keteraturan kan gitu. Jadi artinya yang paling kasar menjadi paling murni kan gitu. Itu apa namanya inti dari persoalan klasifikasi. Kemudian apa ukurannya kan gitu. Ukurannya yang sudah saudara kenal kan kemarin ada indeks gini, kemudian yang kedua apa entropi kan gitu. Jadi entropinya yang paling besar kita buat menjadi entropi yang menjadi mengecil kan. Nah, sebentar. Nah, persoalannya kan nanti perkembangannya bagaimana kira-kira kalau kita buat sinopsisnya dulu. Jadi kalau kita mengambil satu, itu biasanya tidak stabil. Nah, apa artinya tidak stabil gitu? Ada apa namanya? Ada
perubahan sedikit aja pada data latih itu hasilnya jauh berbeda kan gitu. Jadi itu namanya tidak stabil. Nah, kemudian gimana mengatasi ketidakstabilan itu? Nah, orang juga cari inspirasi dari tempat lain gitu. Inspirasi juga dalam statistik. Nah, saudara masih ingat kalau kita punya pengamatan X1, X2 sampai dengan XN. Nah, itu kalau variansinya besar, apa yang kita lakukan? Nah, kemudian yang kita lakukan adalah mencari wakil dari data X1, X2, XN itu kan gitu. Wakil itu bisa median, bisa modus, bisa min, tapi yang paling populer kan min. Gitu. Tapi kalau riset bisa saja ke median dan seterusnya gitu. Jadi orang kalau kerja di min bisa, gimana ke median. Nah, itu kan sebenarnya cerita-cerita orang membuat disertasi itu kan begitu. Jadi, oh ini kalau ini bekerja di sini bisa di sana enggak kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi? Saudara ingat kita mempunyai yang kita sebut dengan min-nya X rata-rata. Nah, bagaimana dengan X variansi X rata-rata yang baru itu? Saudara ingat menjadi variansi X bar sama dengan sigma kuadrat dibagi N. Berarti menjadi mengecil gitu. Jadi kalau kita mengambil, kita punya banyak data gitu, variansinya besar, apa yang kita lakukan? Kita ambil wakilnya, nah kemudian kita ambil variansinya kan menjadi lebih kecil. Jadi kita membutuhkan beberapa decision tree. Jadi di sini analoginya decision tree-nya itu bukan satu, tapi beberapa, banyak. Nah, berapa banyak itu ya seperti itu nanti kalau untuk regresi diambil rata-ratanya. Nah, kalau untuk kalau untuk klasifikasi kan nggak mungkin diambil rata-ratanya kan. Nah, kalau nggak mungkin gimana? Nanti kita kenal dengan voting yang terbesar kan gitu, voting mayoritas. Nah, itu sebenarnya yang jadi persoalan kita yang sehingga itu namanya menjadi ada yang namanya random forest, ada yang namanya bootstrap averaging, dan yang terakhir itu kan Anda yang kenal namanya boosting. Ya. Boosting itu artinya apa toh? Barang yang lemah menjadi dibuat lebih kuat. Ya, itu sinopsis dari yang kita kerjakan untuk decision tree ini. Jadi ini untuk pengayaan saja bahwa saya nggak tahu nanti Mas Dika bisa ditanyakan ke Mas Dika itu yang biasanya seperti itu. Mas Dika itu kalau di classification tree itu kan nanti yang biasa digunakan kan ada Gini, ada entropi, kemudian bisa juga information gain ya itu. Tapi itu di pekerjaannya itu hasilnya itu kan tidak disebutkan. Itu bisa dicek dengan melihat Mas program awalnya itu bisa di programnya itu bisa dibuka kemudian dilihat itu pakai apa partisinya gitu. Bisa betul Mas Dika? Kalau di R sejauh yang saya pahami itu ada library khususnya Pak. Jadi kalau misalkan kayak sejauh yang saya pahami kalau untuk R, kalau di R itu ada RWK, itu nanti tipe pohonnya itu dia J48, itu dia pakai C4.5 apa ya. Tapi terus ada lagi yang R part, itu nanti dia pakai yang apa ya? Yang Gini index kalau saya tidak salah. Jadi bisa dilihat dari library-nya gitu, Pak. Oke. Jadi nanti bisa diberikan di-share dengan teman-temannya bahwa ini kan kita punya beberapa ukuran, nanti ukurannya apa yang dipakai, gimana ngelihatnya gitu ya, bisa di-share dengan teman-teman. Kecuali kalau yang lainnya juga sudah tahu nggak apa-apa gitu. Ya kebetulan saya kenal Anda yang sudah banyak malang melintang untuk R ini. Ya. Oke ya, nanti itu. Oke, jadi
kita kembali ke laptop ya, istilahnya dukular warna itu. Jadi ini tadi kan hanya gambaran secara menyeluruh analogi orang bekerja. Lalu kita juga ingin lihat keseluruhan. Jadi ini kan ide dasarnya itu kan namanya kan CART, CART, Classification and Regression Tree ya, garis besarnya gitu. Jadi nanti kalau satu tidak stabil, terus kita membuat jadi terinspirasi. Jadi sebenarnya kalau bekerja itu sebenarnya mengapa Anda begitu, itu kan biasanya kan terinspirasi. Ada masalah-masalah tertentu yang membuat Anda menjadi terinspirasi oleh min itu yang sederhana aja. Jadi membuat X1, X2, Xn diambil rata-ratanya, kemudian kita punya variansinya bisa lebih kecil. Nah, jadi kalau gitu kita harus membangun tidak hanya satu tree, tapi banyak tree. Nah, banyak tree itu nanti kita akan lihat kita kombinasikan ya. Jadi kalau di regression tree kan dengan jadinya karena atributnya itu adalah angka, itu berarti kita bisa membuat rata-ratanya. Tapi kalau bisa ya, kita mengenal pain. Ya. Saya kira di samping indeks ada entropi, ini ada information gain kan. Kalau message non-information on information theory, which of the information content of messages. Jadi kita n or whole tuples dari ini kan. Jadi nanti kita punya yang dengan info D min PI log 2 PI. Kemudian ini yang umum kan gitu. Kemudian kita membaginya ini menjadi masing-masing atribut itu adalah harga dari berapa jumlahnya DJ dibagi D dikalikan info D kan. Jadi suku mutlak D dibagi DJ ya, DD itu adalah weight dari partisinya itu. Nah ini info D adalah expected information yang diperlukan untuk klasifikasinya. Ya, karena membuat ini karena mencari informasi yang dari information gain sama ini ya sejauh ini nggak ketemu gitu. Tapi makanya ini toh ini juga dipakai gitu. Jadi kita mendapatkan gain itu adalah info D dikurangi dengan info dari atribut A terhadap D itu. Mungkin dari contoh akan jauh lebih mudah. Ini kalau di punya Hans itu yang terkenal apa yang disebut dengan all electronic. Ya, all electronic itu orang belanja di toko elektronik. Nah, di sini ya kalau saudara jualan kan mestinya yang penting itu kan membeli atau tidak kan gitu. Nah, di sini yang untuk memprediksi itu adalah umur. Kemudian income, status sebagai mahasiswa atau tidak. Kemudian dari bank itu kan ada kredit ratingnya gitu. Ya jadi untuk usia itu dibagi menjadi 3. Youth, muda ya. Kemudian middle itu tengah-tengah itu.
senior. Senior itu ya di atas 60, saya itu senior ya, bukan tua, tapi senior. Jadi kalau middle age itu kalau saudara lihat dosen itu Pak Dur itu ya, itu kan kelompok middle age. Prof. Dedi itu masih middle age juga gitu ya. Jadi mungkin sekarang kalau di statistik sudah tidak ada yang senior lagi gitu, masih middle age semua. Tapi kalau di keseluruhan departemen ya mungkin Bu Wayuni masuk gitu ya. Ya kelihatannya yang senior tinggal itu ya. Terus kemudian lainnya sudah masih middle jauh gitu. Jadi yang youth itu ya mungkin siapa ya dosen Mas Danang itu baru youth gitu ya. Kemudian sekarang kan banyak juga anak muda yang income-nya high ya, itu enggak masalah gitu ya. Senior itu malah sudah hanya medium gitu. Jadi senior, medium. Jadi anak muda pertama itu income-nya high, yang kedua juga high, middle age-nya high, tapi seniornya medium gitu. Ya kalau sudah pensiun kan juga gajinya turun juga kan gitu. Senior malah low gitu ya, kalau melihat gajinya. Tapi nggak apa-apa, senior juga punya tabungan, jadi tidak usah apa namanya, ora usah mesake Pak Banar gitu, nggak usah, punya tabungan, walaupun income-nya low gitu ya. Youth, medium, youth ada yang low, medium gitu, ada middle age high dan senior medium. Seniornya nggak ada yang high ya, ada. Nah, student tidak, yes, kemudian ya dan seterusnya itu. Kemudian kredit ratingnya itu fair, excellent, ya. Jadi ini hanya fair dan excellent aja. Nah, kemudian youth itu walaupun yang pertama itu walaupun income-nya tinggi, bukan mahasiswa, kreditnya fair, ternyata tidak beli gitu. Tidak perlu komputer kan gitu. Itu duitnya kalau cerita ada yang orang yang duitnya itu tidak di bank tapi cukup dimasukkan di bawah bantal. Kemudian yang kedua itu youth, kemudian income-nya high, bukan student, kreditnya excellent, ini tidak beli komputer gitu. Tapi middle age itu income-nya high, walaupun bukan student, kreditnya fair itu yes, membeli. Senior, medium, bukan student, fair, tapi membeli. Dan seterusnya, sampai dengan ini. Nah, sekarang ini kan kita ingin membuat klasifikasinya. Bagaimana membuat klasifikasinya. Jadi harus kita cari node-nya dulu. Ya, jadi kita cari information gain-nya kan. Jadi kalau kita hitung di sini yang membeli berapa ini? Yang membeli itu yang saya tandain itu nomor 3 itu 4, 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 yang membeli, yang tidak membeli berarti 14 dikurangi 9 adalah 5. Jadi information keseluruhannya adalah min 9/14, log 2 9/14, min 5/14, log 2 5/14. Jadi 0,940 bits. Mudah ini hitungnya. Jadi ini karena sebenarnya kalau sudah pakai komputer, tapi kan kadang-kadang kita ingin juga harus tahu apa ya namanya manualnya ya. Kalau nggak tahu manualnya kan susah. Nah sekarang kita ngitung dari masing-masing atribut. Jadi kan atributnya berapa ini? Age, income, student, credit rating. Jadi kita mencari information dari age ini. Jadi ini kan youth-nya berapa ini? 1, 2,
3, 4, 5 ya. Kemudian middle age-nya itu 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kemudian seniornya berarti dikurangi itu kan. Jadi next we compute expected information required for each attribute. Let's start with information age. We need to look at the distribution of yes and no tuple for its integration of age. Jadi yang age-nya itu kan berarti kita lihat yes-nya berapa, no-nya berapa kan. Ini jadi yang apa? Jadi kalau kita lihat di sini apa namanya, untuk kategori middle age ada 4, untuk ini kemudian untuk kategori senior terdapat 3 yang yes dan 2 yang no tuples gitu ya. Kemudian information gauge untuk tuple D in the margin according to age itu adalah 5/14 dikalikan dengan, karena ini yang yes-nya 5 kan, kemudian dibagi menjadi 2, 3 itu kan min 2/5, log 2, 2/5, min 3/5, log 2, 3/5. Kemudian ditambah ini 4/14, jadi kemudian 5/14, jadi itu kan apa yang apa namanya, ini kalau sebentar ini tadi saya kira saya sudah youth-nya itu 5, jadi yang middle age-nya itu 4, seniornya itu 5, yang yes itu 2, yang no itu 3 kan. Kemudian ditambah 4/sekian, 5/sekian itu, jadi ini apa hasilnya kan 5/14 itu 2/3 ya, ini kalau kita lihat di sini ini 2/3 ini, yes-nya 2, no-nya 3, jadi 5/15 kali min 2/5 log 2/5 min 3 ini. Kemudian yang kedua ditambahkan ada 4 yang middle age. Nah semuanya beli ya itu ya, jadi min 4/14 log 2, 4/4. Kemudian yang senior itu 5 juga dibagi menjadi 32 juga, jadi menjadi 0,694 bits. Jadi gain-nya dari age itu adalah information D dikurangi dengan info dari HD, jadi 0,94 dikurangi 0,94 menjadi 0,246 bits. Nah ini kan harus dihitung satu persatu. Kemudian kita bisa menghitung untuk gain income 0,029, gain student 0,151, dan gain credit ratingnya adalah 0,49. Jadi yang terbesar adalah apa? Age kan gitu. Jadi akibatnya di sini age-nya itu menjadi root node. Jadi root node-nya itu kan dibagi menjadi youth, middle, sama senior. Nah nanti youth-nya dibagi kan, youth-nya itu yang no berapa, yang yes berapa. Kemudian dihitung untuk income, student, credit rating. Hasilnya apa kan. Jadi kalau ini kan sudah 100% kan, jadi semuanya yes, jadi sudah nggak perlu dibagi lagi kan gitu. Ini seperti tadi harus dibagi lagi sehingga kita mempunyai apa namanya, oh itu nggak, lupa saya nggak saya apa namanya, tidak saya tulis itu sebenarnya nanti terus itu bisa disarikan dalam bentuk sebentar ini belum saya foto hasilnya, tapi saya kira saudara nanti saya lanjutkan. Nah kemudian nanti sebelum kita
masuk ke lab-nya itu kan ada yang disebut dengan tadi pembagian ini itu kadang-kadang tidak stabil. Tidak stabil itu artinya apa? Kalau ada perubahan pada data latih, itu hasilnya sangat berbeda. Jadi metode klasifikasi atau regresi 1 itu adalah sangat ada mempunyai kelemahan. Nah, untuk mengatasi kelemahan ini yang telah ada diusulkan metode ensemble learning atau penggabungan. Ide dasarnya itu ensemble learning atau pembelajaran gabungan adalah konsep pemilihan suara terbanyak atau majority voting. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi cuaca ini kan seminggu itu ada berapa hari ya? Senin, ada 7 ya. Ini misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, benar ya. Ada 7 hari. Nah, cuaca itu kita klasifikasikan sebagai mendung dan cerah. Jadi kalau ada garis-garisnya itu berarti mendung. Kalau tidak ada apa-apanya itu berarti cerah. Nah, ini ada 5 model. Ada 5 model. Nah, model ke-1 itu prediksinya untuk hari Senin sama. Kalau harinya itu mendung, prediksinya mendung. Tapi yang untuk hari kedua itu salah dia. Cuacanya cerah, dia prediksi mendung. Kemudian hari ketiga itu benar, jadi cuacanya cerah, dia prediksi juga cerah. Yang hari keempat itu salah lagi dia. Jadi cuacanya mendung diklasifikasikan menjadi cerah, salah kan? Nah, ini mendung, benar. Cerah, benar. Jadi ini yang cerah diklasifikasikan sebagai mendung, salah. Berarti yang benar berapa? Yang benar minggu Senin benar, Selasa salah, Rabu benar, berarti 2. Jadi 2, kemudian ini salah, ini benar 3, ini 4, ini. Jadi berapa ini? Yang benar adalah 4/7. Nah, ini. Sekarang kita lihat yang hari kedua. Yang hari kedua. Cuacanya mendung, ini kan cerah, salah kan? Cerah benar. Cerah benar. Ini berapa? Salah. Ini benar, ini salah. Jadi berapa ini yang benar? Salah, benar 2, salah 3, kemudian benar berarti juga 4/7 kan? Nah, bagaimana dengan yang model ketiga? Model ketiga itu ini benar, salah, benar, salah, benar. Jadi juga berapa? Sama 4 ya. 1, 2,
3, 4/7. Ya, ini memang data ini hanya ilustrasi. Ini benar, salah, benar, 3, 4, 5. Ini 5/7. Kemudian yang model 5. Benar, salah, benar, salah, benar. Jadi yang benar berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5/7. Nah, voting sekarang di voting, kombinasi di voting. Jadi kalau ini di voting, yang cuaca mendung itu mendung. 1, 2, 3, 4. 5 model itu 4 mendung, 1 cerah. Berarti siapa mayoritasnya? Mendung. Jadi ini hasilnya adalah mendung untuk kombinasi ini. Kemudian yang kedua, yang kombinasi kedua. Jadi model 1, 2, 3, 4, 5 itu akan kita kombinasikan. Jadi ini cerah itu diprediksi, jadi yang cerah itu berapa? 1, 2, 3, yang mendung 2, tetap menang yang cerah kan? 3 dibanding 2, jadi tetap cerah. Jadi itu mayoritas voting namanya kan gitu. Kemudian ini yang cerah berapa? 1, 2, 3, mendungnya 2. Oh berarti menang yang cerah kan? Berarti prediksinya adalah cerah. Gitu. Kemudian yang hari ke-4, cerahnya 2, mendungnya 3. Berarti menang yang 3 dibanding 2 kan? Tetap mayoritas voting berarti ini adalah mendung. Kemudian hari ke-5 itu mendungnya berapa? 3, cerahnya 2. Jadi ini adalah 3-2. Jadi ini adalah mendung. Kemudian ini yang cerahnya 3, mendungnya 2 berarti menang cerah kan? Berarti cerah. Yang hari ke-7 cerahnya 3, mendungnya 2. Jadi menang 3. Ini jadi adalah cerah. Jadi kalau gitu mendung diprediksi mendung, cerah diprediksi cerah, cerah diprediksi cerah, mendung diprediksi mendung, mendung diprediksi mendung, cerah diprediksi cerah, cerah diprediksi cerah. Oh bagus kalau gitu. Berapa ini? 7/7. Jadi benar 100%. Akurasinya 100%. Tapi ini hanya ilustrasi ya. Jadi ini kan semuanya lebih dari kebenarannya kan lebih dari 50% ya semuanya. Jadi nanti secara matematik bisa dibuktikan bahwa metode kombinasi itu tidak selalu menghasilkan lebih bagus dari komponennya. Tidak ada jaminan. Ini hanya ilustrasi aja bahwa dengan kombinasi itu bisa lebih baik. Nah, syaratnya apa? Ini kita lihat bahwa jadi secara teori tidak selalu lebih baik. Saudara lihat dengan metode kombinasi itu bisa. Jadi metode gabungan itu tidak akan bekerja lebih baik jika ada model penyusun yang akurasinya kurang dari 50%. Jadi karena ini tadi kan semuanya lebih dari 50%. Jadi misalkan kita menggabungkan 3 model ABC dengan akurasi masing-masing 20, 60, dan 90%. Nah, tidak ada jaminan bahwa model akurasinya itu lebih tinggi dari 90%. Nah, ini seperti biasanya kita harus menggunakan
yang disebut dengan pembobotan. Jadi yang akurasinya lebih tinggi diberi bobot yang lebih tinggi. Itu hanya teknisnya saja seperti itu. Jadi kalau saya saya kembali lagi ke garis besar apa yang kita bicarakan dalam decision tree ini adalah nanti kalau satu tree itu biasanya tidak stabil. Karena tidak stabil, kita membangun banyak tree dari data yang ada itu. Nah, decision tree yang kita dapatkan itu kemudian kita gabungkan. Nah, penggabungannya ada dua. Kalau regresi karena itu atributnya responnya itu kontinu berarti diambil rata-ratanya. Tapi klasifikasi karena responnya klasifikasi berarti kita pakai apa yang kita sebut dengan majority voting. Nah, sekarang dari data kan kita tadi satu data itu kan membangun satu tree, tapi itu tidak stabil padahal kita diminta untuk membangun banyak tree dari data yang ada itu. Nah, kalau mengambil data lain kan kadang-kadang juga tidak sempat atau juga tidak dimungkinkan kan gitu. Sehingga kita akan menggunakan pengambilan pembangunan tree itu menggunakan konsep yang kita sebut dengan bootstrapping. Jadi nanti kira-kira begitu. Jadi kita akan dari satu kumpulan data itu di mana kita bisa membangun tree-tree yang lain untuk digabungkan. Nah, itu kita kenal namanya metodenya adalah metode bootstrapping. Baik, apa itu bootstrapping? Saya terangkan sebentar. Sebentar ini. Oke, kemudian kita share lagi untuk menerangkan apa yang disebut dengan bootstrap. Bisa dilihat ini papan tulisnya? Halo? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa ya, oke. Jadi kita akan menerangkan apa itu konsep bootstrap. Ya, boot saudara tahu sepatu ya, bootstrap itu sepatu yang ada gearnya itu loh. Biasanya orang naik kuda ya, orang naik kuda. Gitu. Jadi apa ilustrasi dari bootstrap? Jadi itu kalau bahasa hariannya itu believe in yourself gitu, percaya pada diri Anda gitu. Jadi bootstrap itu jadi bahasa sehari-harinya itu yang saya katakan gitu. Jadi Anda sebagai seorang statistikawan kan percaya pada Anda, gitu. Percaya pada bahwa statistikawan itu juga bisa punya masa depan yang bagus kan gitu ya. Tidak selalu kalah dengan dokter, tidak selalu kalah dengan insinyur gitu ya. Gimana caranya? Be yourself, jadilah Anda diri saudara sendiri gitu. Jadi jangan sebagai orang statistikawan mikir jadi dokter, pasiennya banyak, duitnya banyak, itu enggak gitu caranya orang Anda punya karir yang bagus kan gitu. Jadi ini bootstrap itu juga jadi sebenarnya ya
kalau kita urut-urut itu sesuatu itu adalah apa? Sesuatu yang ada filosofisnya gitu ya. Jadi itu be yourself, you should believe in yourself. Kita harus percaya pada diri Anda sendiri. Kalau Anda itu apa profesional itu ya masa depannya juga bagus itu. Dan Anda senang dengan konsepnya itu. Saya sering cerita sama apa ya namanya saudara-saudara saya juga itu kalau di rumah itu kalau ada orang senang seni itu ya nggak usah dikatakan nanti masa depannya seperti apa, jangan. Dia kalau seniman yang bagus juga bisa apa bisa punya masa depan yang bagus gitu. Ya karena saya itu anak desa ya, dulu waktu kecil kan senangnya kan nonton wayang itu. Nah kemudian idola saya itu kalau di sini itu dalang itu Ki Seno Nugroho itu. Jadi dia dan juga berkali-kali mengatakan gitu, saya itu dalang gitu. Jadi hidup saya itu kalau sudah di depan clear wayang itu saya bahagia kan gitu. Jadi kalau jadi Anda orang statistikawan itu kalau lihat rumus matematik, kita lihat data itu Anda harus bahagia gitu. Jangan malah waduh matematiknya kok begini, waduh datanya kok nggak karu-karuan gitu. Itu nggak boleh, itu harus disenangin kan gitu. Yaitu saya ngikutin aja apa yang disebut dengan konsepnya Ki Seno Nugroho itu. Nah terus dia juga cerita saya itu sudah mendalang di 5 benua gitu. Jadi dia juga pernah diundang ke Amerika Latin, di Amerika, di Eropa gitu kan. Jadi di Asia dengan sendirinya kan gitu. Ya. Jadi walaupun dia dalang juga sudah melanglang buana kan gitu. Jadi dalang di ini karena dia profesional gitu. Dan saudara lihat bahwa ya rumahnya juga seperti rumahnya konglomerat juga kan gitu. Jadi rumahnya dalang-dalang seperti almarhum Ki Mantep Sudarsono segala itu juga luar biasa bagus ya gitu. Jadi enggak kalah lah dengan apa tapi yang penting yang jadi dalang itu dalang profesional. Saudara jadi statistikawan itu juga statistikawan yang profesional gitu. Ya. Kalau enggak Anda hanya jadi usual gitu ya. Usual biasa itu ya nanti pekerjaannya ya biasa gitu. Jadi bootstrap itu juga sama saja. Idenya itu dari diri sendiri gitu. Jadi kekuatan itu berasal dari diri sendiri. Nah, maksudnya kekuatan dari diri sendiri itu seperti apa coba? Jadi ini intinya itu bahwa biar apa hitam. Terus saya kekuatan pada diri sendiri. Jadi ilustrasinya apa ini? Ini ada apa namanya Prince Baron ya namanya itu. Ya, Prince Baron itu diceritakan itu dia naik kuda ya kan yang namanya zaman dulu itu zaman pertengahan itu kan apa ya namanya Lamborghini-nya zaman waktu itu kan kuda bagus ya. Nah, kuda yang bagus itu apa yang dipakai untuk
perjalanan atau untuk apa pacuan atau apapun itu kan kelasnya itu jenis kudanya kan gitu. Jadi kalau sekarang mobil itu ya Lamborghini lah gitu. Jadi mobil mahal ya. Jadi juga termasuk juga kuda yang sangat bagus sekali karena dia pangeran kan gitu, Prince Baron. Nah, tapi nggak tahu ceritanya Prince Baron itu tercebur dalam rawa, ya. Ini jadi ini ilustrasi percaya kekuatan diri sendiri ya gitu ya. Jadi ini ini di swamp ya, jadi tercebur di tengah rawa. Jadi tercebur di tengah rawa. Nah, jadi tidak bisa ditolong walaupun dia seorang pangeran kalau sudah di tengah rawa gimana gitu. Tidak ada yang bisa nolong karena rawanya juga dalam dan waktu itu belum ada tim SAR ya. Belum ada tim SAR. Jadi dia istilahnya stuck di tengah rawa gitu. Nah, jadi yang di situ yang ada hanya kudanya dia naik kuda gitu, pakai yang sepatu yang namanya boot itu, sepatu boot yang ada gearnya itu, yang ada gearnya itu. Nah, singkat cerita itu dengan dia kan hanya punya yang ada di dia punya itu kan hanya kudanya saja kan gitu, tidak ada yang lainnya. Nah, jadi satu-satunya jalan kan gitu, dia hanya kekuatannya hanya itu untuk bisa keluar dari rawa itu. Nah, jadi dengan bootnya itu dia istilahnya kalau orang Jawa itu dipekak gitu ya, di kudanya itu dihentakkan pakai bootnya itu. Nah, itu ya yang namanya ini cerita ilustrasi, jadi dengan itu kudanya itu bisa seperti terbang gitu, bisa selamat sampai ke daratan kan gitu. Nah, jadi itu ilustrasi storytellingnya gitu ya. Jadi kalau saudara lihat buku Bootstrap itu kan di situ storytellingnya, cerita cerita populernya. Jadi seperti kalau saudara lihat Candi Prambanan itu kan 1000 candi ya. 999, satu lagi yang besar yaitu ya saya sekarang sudah agak lupa itu namanya siapa itu yang terakhir itu, ada yang tahu nggak? Candi Prambanan yang ke-1000 itu candinya yang perempuan cantik itu, ada yang tahu nggak? Mas Anu nggak ngerti. Oh, Anda orang Jambi ya, walaupun tapi mungkin nggak ada ceritanya sing Jawa gitu apa ya? Ini yang di sini. Oh, Mbak Cecilia, Mbak siapa jenenge? Cecilia kan orang Jawa Tengah, ngerti nggak itu ceritanya Candi Prambanan itu? Itu Ratu Boko yang terpincut dengan kecantikan dari saya namanya lupa, pokoknya ada orang Prambanan yang cantik sekali, terus dia mau dikawin sama Ratu Boko itu kalau dia bisa membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam kan gitu. Nah, sesudah sampai 999 kan kurang 1 gitu. Terus dia karena sebenarnya kan ya nggak seneng lah orang cantik kok mau kawin sama raksasa, kan nggak ada yang mau kan, mestinya juga nggak mau gitu. Terus membuat lesung itu dipukulin seolah-olah sudah pagi gitu. Nah, ketika ketemu Ratu Boko itu ya saya namanya sudah lupa aja, kalau ceritanya itu kan cerita dari SMA itu. Nah, terus kemudian tanya mana yang ke 1000 gitu.
yang 1000 siapa? Ya kamu itu, terus dewinya itu sekarang jadi cantik, jadi Arca itu, Arca yang paling cantik ya di sana kalau Anda pernah pergi ke Prambanan ya gitu. Nah, itu kan itu cerita rakyat ya, namanya storytelling kan gitu, cerita rakyat. Tapi kalau cerita yang sebenarnya kan pembangunan itu kan 1000 candi itu kan butuh waktu yang lama, butuh waktu tenaga, pemikiran ya, luar biasa kan gitu. Tapi mesti ada storytellingnya gitu, ada cerita versi rakyatnya supaya mudah dicerna kan gitu. Jadi cerita cerita dari cerita dari versi rakyatnya itu yaitu putri itu ya yang sangat cantik itu dilamar oleh Ratu Boko itu, terus dia minta dibuatkan arca sebanyak 1000 tapi hanya dalam 1 malam. Tapi itu kan sebenarnya artinya pekerjaan besar kan gitu. Nah, jadi ini juga Prince Beren itu hanya cerita populernya saja, untuk misalnya untuk anak SD, untuk anak gitu kan gitu. Ya, jadi tapi sebenarnya intinya itu percaya pada kekuatan kan gitu. Kekuatan dari diri sendiri. Loh, gimana versi statistiknya sebenarnya itu dari cerita Prince Beren ini kan gitu. Jadi ini dengan dengan bootnya itu bisa selamat ke daratan kan gitu. Jadi sampai ini. Jadi kalau versi statistiknya apa itu? Kalau saudara punya data X1, X2, Xn, kan ini mempunyai distribusi EXT sama dengan mu. Nah, gini. Tidak ada asumsi normalitas kan gitu. Ya, terus kemudian saudara punya teorema limit pusat. X bar itu konvergen dalam distribusi ke normal, binnya mu variansinya sigma kuadrat per n. Tapi ini kan harus mengambil sampel berulang-ulang sampai dengan jadi ukuran sampel itu growing. Sampel n itu artinya growing kan gitu ya. Bentar, saya ke belakang sebentar ya. Oke. Jadi ini sekarang yang jadi masalah itu kan ya. Jadi terus ada seorang statistikawan yang namanya itu Efron. Bradley Efron, yaitu yang menemukan teknik bootstrap itu, yang invented ya, bukan menemukan. Jadi latar belakangnya itu apa itu? Saudara tahu kan namanya aspirin? Aspirin itu apa? Aspirin itu obat untuk apa? Mas Robi tahu nggak? Aspirin itu obat untuk apa? Masuk aspirin nggak ngerti. Sakit kepala, Pak.
Sakit kepala. Ya, obat sakit kepala kan gitu. Nah, sekarang itu orang yang paling takut, ya artinya saudara kalau mendengar stroke itu ya, stroke itu bukan stroke gaji, bukan stroke kalau Anda apa namanya beli GoFood itu bukan, tapi stroke apa namanya ada pembuluh darah yang pecah itu loh, atau jadi pembuluh darah itu kan bisa pecah, bisa stroke itu pembuluh darah itu pecah atau tersumbat kan gitu. Oke. Nah, itu kan penyakit yang sekarang apa namanya paling ditakuti orang kan gitu. Bentar saya matikan AC sebentar. Pecah atau tersumbat itu ya, seperti siapa namanya Tukul Arwana itu ya, itu kan kena pembuluh darahnya yang di otak pecah itu ya. Itu kan setiap orang takut gitu, tapi orang membuat gimana supaya mencegah pembuluh darah itu tidak pecah atau tersumbat. Nah, kemudian darah itu diencerkan, ya. Jadi nah, itu ada obat-obat tertentu gitu. Tapi waktu itu semuanya apa hasil itu tidak begitu apa ya namanya banyak yang karena tidak sengaja gitu ya. Saudara sudah lihatlah Newton itu juga tidak sengaja kejatuhan buah apel terus dia mikir gitu kan, bukan apel wah lumayan dapat apel bukan gitu, tapi mikir kenapa kok jatuh gitu. Nah, intinya sehingga dia menemukan gravitasi kan. Aspirin itu juga begitu kan, darah diencerkan. Nah, itu ternyata aspirin yang dosis rendah itu bisa mengencerkan darah itu dugaan. Nah, karena kurang melihat gitu kan. Dugaan dosis rendah nah itu baru dugaan. Nah, berarti orang yang stroke itu kan hanya beberapa orang kan ya, yang misalnya di satu daerah itu bukannya yang stroke itu terus kayak COVID gitu, bukan kan gitu. Jadi penderita stroke itu terbatas. Nah, penderita stroke itu terbatas, sehingga tapi tetap harus proven gitu loh. Jadi bagaimana bahwa aspirin dosis rendah itu statistically proven, artinya bisa dinyatakan benar secara statistik gitu. Nah, statistically proven.
bagaimana membenarkan itu secara statistik. Nah, sekarang persoalannya itu kan dosisnya penderitanya itu terbatas, berarti sampelnya itu terbatas. Beda dengan inferensi yang sudah kita kenal. Inferensinya itu dibuat sampelnya makin lama makin besar kan gitu, supaya bisa menggunakan teorema limit pusat gitu. Nah, ini loh, jadi saudara belajar dari sini itu bahwa orang itu kalau ada ada tekanan gitu ya. Ada tekanan itu dia pasti akan keluar pikirannya gitu. Jadi istilahnya Pak Menteri sekarang itu mahasiswa itu harus berani keluar dari zona nyaman, sehingga ada konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan konsepnya sama itu. Jadi bagaimana seorang mahasiswa itu bisa keluar dari zona nyaman, tapi bisa dia bisa mengembara ya, sesuai kadang-kadang ini. Jadi ya karena saya sudah tua ya, tapi intinya itu dia memberikan contoh bahwa anak-anak itu sekarang untuk bisa mendapat pekerjaan mencari sertifikasi yang banyak digunakan nanti kalau untuk mencari pekerjaan gitu. Tidak hanya mengandalkan pada pada ijazah kan gitu. Jadi kalau diurut-urut itu konsep-konsep itu semuanya itu bisa berhubungan satu dengan yang lainnya, dan itu indahnya dunia itu kan di situ. Ya. Dan ini juga diilustrasikan dalam statistik gitu. Jadi ini masalahnya adalah keterbatasan dari ukuran sampel gitu. Dan tadi cerita rakyatnya tadi kan dengan kekuatan sendiri gitu. Jadi sekarang kan kalau kita itu kan punya sebentar ini bisa dilihat? Masih bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita punya data itu terbatas X1, X2, Xn. Nah, ini gimana mendayagunakan dari data ini saja, tidak keluar dari mana-mana gitu. Percaya pada diri sendiri, percaya pada data yang ada gitu. Nah, kan tadi statistik itu kan selalu berpikir tentang sampling kan gitu. Sampling, gimana nyampling ini? Sekarang saya ambil gini. Misalnya saya punya data yang gampang aja kan 7, 8, 9. Udah. Nah, sekarang apa saja kalau kita mengambil sampel dengan pengembalian dari 7, 8, 9 ini? Ya. Bisa saja 7, 9, 9. Bisa juga dengan 7, 8, 8. Ada berapa nanti sampel yang bisa diambil? Tempat pertama 3, tempat kedua 3, tempat ketiga 3. Jadi ini berapa? 3 pangkat 3 sampel. Jadi bilangan 7, 8, 9 itu menjadi informasi baru sebanyak 3 pangkat 3. Ya. Jadi bisa saja nanti 777 gitu juga bisa kan gitu. Jadi 777 karena ini dengan pengembalian kan gitu. Jadi sekarang itu dari sampel ukuran 3 itu informasinya sekarang saya punya informasi baru sebanyak berapa? 3 pangkat 3. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya 5, 7, 1, 9. Ini kan ukuran 4. Berarti sekarang kalau kita bisa mengambil informasi barunya berapa? Info baru. Jadi yang pertama adalah 4
pilihan, kedua 4 pilihan, ini 4 pilihan, ini 4 pilihan. Jadi berapa? 4 pangkat. Jadi sekarang kalau saya punya data X1, X2, Xn, berapa banyak informasi baru? Pangkat N. Informasi baru. N, pangkat N. Nah, kalau N-nya aja itu 15. Misalnya N 15. Ini berapa? 15 pangkat 15. Oh, sudah gede banget. Sudah jutaan informasi baru gitu. Jadi dari kekuatan diri sendiri itu bisa menghasilkan informasi yang luar biasa banyaknya kan. Jadi saudara itu sebenarnya di dalam diri saudara itu punya kekuatan yang luar biasa, itu kan bahasanya kan bahasa sehari-harinya begitu gitu. Jadi sehingga Anda harus percaya pada diri sendiri, saudara itu bisa menjadi profesional yang bagus besok kalau sudah lulus kan gitu. Tapi harus berani keluar dari zona nyaman. Jangan sesuatu yang rutin aja kan gitu, melamar, pakai ijazah IP gitu. Jangan, Anda harus selalu bisa mengatakan, oh saya punya sertifikasi ini gitu. Anda belum terlambat, harus mikir begitu. Saya punya kelebihan ini, saya punya kelebihan itu kan gitu. Saya menguasai statistical programming sekian banyaknya, saya ngerti ini. Nah, itu nanti insya Allah itu kalau itu untuk cari pekerjaan jauh lebih mudah. Nah, kalau zaman saya dulu zona nyaman enggak apa-apa gitu ya, karena zaman dulu kan gitu. Zaman dulu itu belum banyak kebutuhan ya. Kalau sekarang kan butuhnya banyak ya. Anda harus beli pulsa aja butuh berapa. Ya, kalau zaman saya dulu kan enggak ada butuh pulsa kan mahasiswa itu. Bisanya hanya pergi ke perpustakaan pusat baca KR itu sudah dapat informasi bagus itu. Nah, kalau Anda kan enggak mungkin begitu. Jadi itu bedanya mahasiswa zaman dulu sama zaman sekarang kan. Nah, ini juga kita terus punya. Jadi kalau misalnya ini tadi ya, sebentar ini. Nah, ini 789 itu kan X bar-nya itu kan sama dengan 8 ya saya buat ini. Nah, ini X bar barunya itu X1 bar berapa ini? 9 plus 9 plus 7, 9 plus 9 plus 7 dibagi 3 kan gitu. Berarti ini 20, 18, 25 menjadi 8/3. Nah, jadi kita punya X1 bar, X2 bar sebanyak 3 pangkat 3. Nah, itu yang didaya gunakan untuk membangun interval konfidensi, untuk membangun central limit theorem. Itu semuanya versi-versi versi-versi inferensi yang ada itu versi bootstrapnya sekarang sudah ada semua. Jadi sudah menjadi kaya model inferensi yang ada aja itu semuanya ada di versi bootstrapnya kan gitu. Jadi hasilnya itu apapun inferensi statistik yang ada, kita mempunyai ada versi bootstrapnya. Ya, sebentar ya. Jadi apapun inferensi statistik itu yang ada kita mempunyai versi bootstrapnya. Jadi itu saudara lihat aja nanti
berapa banyak dokter yang lulus versi bootstrap-nya gitu ya. Jadi misalnya regresi nanti ada versi bootstrap-nya. Analisis variansi juga ada versi bootstrap-nya. So, hampir semua Bayesian itu juga punya versi bootstrap-nya gitu. Jadi terus kaya sekali apa namanya metode statistik itu dengan pemikiran itu. Jadi ide dasarnya itu kan tadi hanya sederhana ya. Jadi dimulai dari masalah nyata kan gitu. Jadi itu kan juga yang kita sebut dengan problem solving itu kan dimulai dari masalah nyata. Nah itu masalah nyatanya itu kan di satu daerah itu ada beberapa orang yang stroke. Nah stroke itu butuh supaya darahnya itu encer. Nah ya seperti juga apa namanya nenek moyang kita itu ya, seperti saya dulu itu kan, saya itu sakitnya apa pun gitu ya, sama ibu saya itu hanya dikasih kunir madu, sakit perut ya kunir madu, pusing ya kunir madu, jadi kunir madu itu satu ramuan untuk semua penyakit untuk zaman dulu itu gitu. Ya buktinya ya juga sehat lah, bisa sampai juga guru besar juga kan. Itu hanya kalau sakit hanya apa namanya obatnya kunir madu lah. Kunir madu itu nggak ngerti itu dari siapa gitu kan. Itu kan juga hanya apa namanya kebetulan aja orang nyoba-nyoba kan gitu. Ya. Jadi apa namanya keadaan itulah yang kadang-kadang itu membuat orang memikir apa khasiatnya. Jadi ini juga mungkin waktu itu mungkin ya apa namanya aspirinnya itu lupa dikira anunya berapa itu dipotong menjadi kecil gitu, ternyata dia pusingnya itu hilang kan gitu ya, pusingnya hilang kan berarti kalau begitu aspirin apa namanya jangan-jangan aspirin dengan dosis rendah itu bisa untuk mengencerkan darah itu kan namanya dugaan ya, sehingga kan harus dibuktikan statistically proven gitu. Nah itu bedanya obat tradisional sama obat kimia itu kan di situ. Atau juga sebenarnya juga ada herbal itu yang sudah diuji klinisnya yang namanya ada kebenaran statistiknya kan gitu. Jadi kalau kita kenal apapun itu kan harus ada sertifikat dari Food Drug Administration FDA itu yang kita kenal itu. Jadi semuanya itu harus proven by statistik itu, statistically proven gitu. Nah, ya kalau kita kan masalahnya itu kan biayanya mahal ya kan gitu. Jadi sekarang kita juga punya apa namanya vaksin vaksin COVID itu kan sebenarnya makanya itu kan disebut vaksin darurat karena sebenarnya uji klinisnya belum selesai karena kalau menanti 100% uji klinik itu masih lama padahal kita kan butuh vaksin COVID itu sehingga namanya keadaan darurat. Jadi darurat masih sampai berapa hasilnya relatif bagus di sertifikasi gitu. Tapi sertifikasinya kan ada masih dalam keadaan darurat bukan keadaan normal kan gitu. Lain dengan obat-obat yang paten yang sudah ada itu kan sudah melalui uji klinis yang panjang. Jadi ini tadi itu kan sebenarnya masalahnya juga masih dalam masih dalam acara problem solving ada masalah itu, terus Efron itu melihat wah ini datanya terbatas, tidak bisa menanti lebih banyak lagi orang yang stroke kan gitu. Ya masa orang mengharapkan lebih banyak orang stroke kan nggak ada gitu. Berarti hanya punya data X1, X2, Xn. Nah, gimana dia bisa membuktikan secara statistiknya? Dia terus itu ada versi central limiternya, ada apa gitu ya. Itu sebenarnya kalau saudara mau belajar di situ ya ada gitu. Versi central limiternya itu yang menemukan juga Efron itu gitu. Jadi bisa dipakai inferensi. Nah, terus berkembang macam-macam sampai apapun metode inferensi statistik itu yang ada kita mempunyai versi bootstrap-nya gitu. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi itu pun terus dibuat juga seperti pembuatan Candi Prambanan itu ada cerita rakyatnya. Yaitu cerita rakyat itu yang disebut biasanya kalau cucu saya itu storytelling kan gitu. Bisa untuk anak kecil itu bisa memberikan pemikiran dan gambaran kan gitu.
Jadi storytelling-nya itu menjadi transparent yang apa namanya tersesat, nggak tahu di mana kudanya, pokoknya sudah di tengah rawa, dia harus ke daratan gitu. Satu-satunya jalan hanya kekuatannya itu hanya punya bootnya itu untuk membuat kudanya itu dipacu sehingga kudanya itu mengeluarkan tenaga yang lebih sehingga bisa dia sampai daratan kan gitu. That's the story gitu. That's story pada bootstrapping. Mungkin ada yang komentar cerita saya ini? Sudah ada yang pernah mengambil bootstrap? Dulu Buhar ya yang ngajar ya. Dulu awalnya saya yang ngajar, terus saya kasihkan ke almarhum Bu Buhar, tapi sekarang belum ada lagi yang saya sudah mulai lupa. sudah mau belajar ikut Mas Dika ya. Jadi bootstrapnya setengah lupa, tapi idenya idenya masih ada. Mungkin ada yang komentar? Ada cerita yang yang menarik untuk di-share gitu. Gimana? Mas Dika ada cerita? Untuk sementara belum Komputasi. ada kalau untuk bootstrap. Enggak, bukan bootstrap misalnya. Anda tentang komputasi sehingga sampai bisa, ya saya tahu Anda sudah bagus di sini gitu. Artinya cerita-cerita versi di ilmu komputer gitu, di programming ada enggak cerita-cerita? Apa ya? Sebenarnya kayak salah satu alasan lebih ke ini sih Pak, kayak salah satu alasan kenapa ngambil, ya sederhana aja sih, kayak ngambil matkul komputasi statistik kalau di awal kan itu kan kalau di kurikulum yang sebelumnya itu kan di semester 4, cuma kalau sekarang udah dimajuin di semester 3. Tapi kebetulan pas semester 1 itu saya udah coba hitung-hitungan, ini kalau misalkan saya ambil Komstat satunya semester 2 gimana bisa apa enggak. Nah itu coba saya konsultasikan waktu itu sama di BA saya, Bu Erni. Beliau bilang, oh iya ya bisa Mas, itu silakan kalau misalkan Mas mau ngambil matkul komputasi statistik Komstatnya sekarang, ya udah akhirnya saya ambil. Dan ya ya puji lumayan sangat membantu sih Pak, karena kebetulan juga pas semester 2 itu saya juga nyoba ikut kompetisi juga yang dari ITS itu, dan bener-bener kebantu lah, meskipun pas di kelasnya ya lumayan ngejar-ngejar juga, karena ada beberapa materi yang harus kayak saya belum tahu, kayak misalkan kayak apa itu namanya yang MLE, terus Iya. Nah, transformasi. artinya kan sebenarnya Anda kan pasti ada drive ya, mengapa harus bisa begini-begini itu kan ada drive-nya, misalnya harus kompetisi kurang ini kan pasti harus belajar di luar yang kuliah kan gitu. Iya toh? Iya. Iya. Pak. Itu sebenarnya intinya kan di situ. Dan Anda harus sebenarnya intinya yang lain itu Anda itu punya kekuatan yang luar biasa. Kadang-kadang belum digunakan aja gitu. Teman saya itu cerita itu, kamu itu otaknya nggak pernah digunakan gitu, otaknya hanya dipakai untuk mikir makan aja kan gitu, bukan mikir statistik kan gitu. Jadi ini belajar yang ini gitu. Neng Mas Gani ada cerita versi rakyat dari mana? Dari Jambi, waktu di Jambi, atau versi rakyat yang bagus? Punya enggak? Nggak ada Pak. Saya di Jambi cuma lahir Pak, habis itu dibawa ke Jakarta. Oh itu juga ya. Pun dua cerita rakyat yang bisa di-share. Cerita ini menarik atau membosankan ya? Tanya. Enggak, ini ceritanya yang saya ceritakan ini menarik atau membosankan? Untuk latar belakang. Iya, oke. Iya, oke. Jadi sekarang tinggal Siska punya cerita enggak? Oh itu Sofa Lila itu kan cerita Raja Jayabaya di Kediri, ngerti ora kok cerita rakyatnya? Gimana? Cerita Raja Jayabaya itu kan banyak cerita rakyatnya itu kan? Iya Pak. Di Wenang itu kan ada cerita rakyatnya Mukso di sana itu. Kamu ada cerita yang menarik enggak?
Tapi saya nggak tahu, nggak terlalu tahu sih Pak. Oh iya, itu harus kamu gali itu cerita-cerita rakyat di. Nah, kan kamu anak Kediri, jadi cerita-cerita rakyat di Kediri itu bisa dijadikan inspirasi. Ya. Itu, kau ngerti nggak ceritanya kenapa ada Sungai Brantas yang di tengah kota itu? Belum tahu Pak. Itu kan itu ceritanya dulu apa namanya? Itu kan di kerajaan apa ya? Saya lupa namanya kerajaannya. Ya, itu kan Doho dan Kediri itu kan harus dibagi dua gitu. Terus itu Empu Tantular itu itu versi rakyat loh ya. Versi rakyat itu Empu Tantular itu kan empu dari apa namanya? Empu dari kerajaan yang mau dibagi itu ya, namanya kerajaan apa ya itu yang ya sudah saya lupa namanya. Nah, itu empunya itu kan berarti orang yang luar biasa itu. Itu naik ke angkasa terus bawa kendi, ngerti nggak kendi? Tahu Pak. Nah, kendi itu dicurkan ke bawah gitu, dicurkan ke bawah itu untuk membagi dua apa daerah Kediri itu yang barat jalan sama kiri jalan itu. Nah, itu kendi itu dicurki itu mancur ke bawah itu terus jadi Sungai Brantas itu gitu. Nah, itu kan namanya cerita rakyat. Cerita rakyat itu dan mudah gitu. Yang lainnya itu ini kan Mbak Lira itu dari Kediri. Jadi saya ngerti ceritanya. Jadi itu jadi di kota Kediri itu kotanya itu dibagi menjadi dua, Kediri Barat sama Kediri Timur. Nah, yang membelah Kediri itu adalah apa namanya Sungai Brantas gitu. Tapi itu ada cerita versi apa versi rakyatnya itu yaitu dulu kerajaan itu harus dibagi dua. Kalau orang biasa kan tanah itu diwariskan gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu yang membagi itu adalah empunya gitu. Empunya itu kayak dukunnya apa? Dukunnya negara itu. Itu bisa terbang ke ruang angkasa, bawa kendi, kendinya itu dicurkan airnya itu terus jadi kali Brantas itu. Sungai yang membagi dua itu. Nah, tapi ada juga cerita yang nggak sedap itu gini, orang itu kalau Kediri Timur nggak boleh dapat jodoh dari Kediri Barat. Sebaliknya Kediri Barat nggak boleh dapat jodoh dari Kediri Timur. Nah, itu kan jeleknya kan begitu. Masa apa sampai nggak boleh jodoh-jodohan gitu kan gimana itu kan? Ya itu. Nggak itu storytelling itu menarik loh ya. Artinya Anda gitu. Oke, sekarang bagaimana kok namanya kita punya, tadi kan sudah ngerti namanya ensemble kan gitu. Jadi oke, kembali ke model kita itu versi dari apa namanya decision tree ya. Jadi bootstrap untuk bootstrap jadi kalau Anda kan punya prediktor X1, X2, biasanya kalau di situ pakai X-ray kan, kemudian ada apa namanya di sini responnya itu Y. Nah, ini dibangun satu tree. Dibangun satu tree. Nah, kalau dibangun satu tree itu kan punya kelemahan, yaitu apa? Ini kan tidak stabil. Nah, kelemahannya itu tidak stabil. Tidak stabil itu artinya kalau kita membagi datanya itu menjadi dua, kemudian kita ganti data training sama data latihnya itu, kita rubah itu hasilnya sangat jauh berbeda kan. Jadi ini berlaku juga untuk regression tree maupun classification kan gitu.
Nah, bootstrap itu kan membuat sampel baru kan dari sini. Ini kan intinya kan membuat sampel baru dari X1, X2, XP kan gitu. Ini juga sama aja. Kita buat tree dari misalnya X1 bintang, X2 bintang, XP bintang, Y. 1 ya, ini yang bintang 1 kan gitu. Bintang 1, bintang 1. Nah, kemudian saudara buat lagi X1 bintang 2, X2 bintang 2, XP bintang 2, Y. Ini kan jadi tree kan, tree 1. Ini menjadi tree 2. Sampai dengan X1 yang ke bintang N, X2 bintang N, XP bintang N, Y ini tree ke N. Nah, teorinya kan ini sampai ada berapa? N pangkat N tree kan gitu. Seperti tadi kan ada N pangkat N tree. Nah, ini digabungkan. Bukan. Gabungannya gimana? Kalau itu datanya kontinu, dia pakai rata-rata. Tapi kalau dia klasifikasi, kita memakai majority vote kan gitu. Jadi ini menjadi tree gabungan. Ya, gitu kan sebenarnya kan begitu. Itu kan idenya jadi bootstrap itu berhasil dalam inferensi, diharapkan bootstrap juga berhasil dalam decision tree kan gitu. Jadi apa ya namanya? Disiplin itu berlaku untuk militer, diharapkan juga disiplin itu berlaku pada apa? Masyarakat sipil kan gitu. Itu kan namanya orang mengharapkan itu selalu begitu. Ya. Ya, jadi orang itu selalu mengharapkan begitu. Nah, tapi itu kalau N pangkat N itu kan ini besar sekali. Besar sekali gitu. Nah, sehingga nanti di anu itu hanya dipilih misalnya N sama dengan 100 itu pengalaman sudah ini hanya dari apa? Dari empiris. N sama dengan 100 itu sudah cukup stabil. Nah, ini yang saya belum tahu penelitian yang menyimpulkan itu. Kalau di bootstrap itu saya sudah tahu, misalnya ini kan N pangkat N itu kalau misalnya 25 pangkat 25 aja kan sudah besar sekali. Kan nggak mungkin, sehingga hanya dipilih sebanyak B bootstrap. Nah, B yang optimal itu mathematically proven gitu. Itu di anu ya, di apa? Di bootstrap yang asli itu B itu mathematically itu proven. Nah, ini saya belum melihat untuk decision tree itu yang B yang optimal itu secara matematis loh. Ini hanya empiris ya. Empiris itu hanya dicoba berkali-kali, ini kok stabil kan gitu. Tapi belum bisa dibuktikan secara matematis. Nah, kalau saudara nanti satu ketika sekolah di luar negeri, PhD terus bisa menemukan ini, ya namanya saudara nanti jadi bisa dijadikan nama di teorema saudara kan gitu. Itu misalnya begitu. Jadi di sana itu apa ya? Empiris itu selalu ingin
dibuktikan mathematically proven gitu. Jadi apa ya namanya, orang selalu nggak puas dengan empirical study gitu. Orang butuh jaminan gitu ya, gitu. Jadi apa ya namanya, sebenarnya saya juga bertanya itu apa namanya, kalau di neural network segala itu kan sebenarnya banyak hal-hal yang matematika itu belum proven ya, tapi lebih banyak pada masalah-masalah empiris saja yang proven. Tapi ini ide menggabungkan namanya bootstrap itu sekarang bisa ngerti nggak? Ya nanti kan tinggal di softwarenya kan nanti kita, oh jadi kalau ngerjakan software itu kalau ngerti teorinya kan lebih nyaman kan gitu. Jadi kan orang akan membuat banyak tree untuk digabungkan supaya kalau hanya satu itu nggak stabil gitu. Kalau baru terjadi sekali itu kan orang juga mengatakan nggak stabil. Kalau bisa berkali-kali itu gini. Jadi kan saudara ngerti ya mengapa ini X1 bintang, X2 bintang, XP bintang yang baru dari X1, X2, XP itu ngerti toh? Ya. Tadi bootstrap tadi loh. Itu dari sampel yang sebanyak N itu kan didaya gunakan gitu. Bahwa sebenarnya X1, X2, Xn itu informasinya luar biasa. Ada kalau ini P ya, P pangkat P itu, sorry ini bukan N pangkat N tapi P pangkat P. Itu kan informasi yang luar biasa. Ini juga ada tree kan gitu. Nah, tree ini kita gabungkan seperti tadi bahwa gabungkan itu kalau itu lebih besar 50% kan biasanya juga menjadi tree yang lebih bagus akurasinya kan gitu. Orang kan berusaha ke sana. Tapi ini kalau semua P itu juga Anda nggak mungkin, komputasi superkomputer pun juga nggak mungkin gitu. Jadi harus hanya mengambil N. Nah orang berusaha N-nya itu misalnya 100 itu sudah ini. Tapi kalau saya mengatakan yang berapa potongannya itu, motongnya di angka berapa itu, harusnya kan bisa kalau di bootstrap aslinya itu proven, mathematically itu proven. Nah, metode ini yang kita sebut dengan bagging, bootstrap, averaging. Sebenarnya averagingnya itu kalau datanya continue ya, tapi jadi ini penggabungan ini kan namanya terus jadi bootstrap averaging. Jadi hasilnya tadi dari hasil bootstrap tadi, kalau sebenarnya itu kan berlaku untuk data regresi ya. Kalau nanti klasifikasi bukan averaging, tapi konsepnya adalah majority vote yang saya katakan tadi. Nah sekarang apa yang disebut dengan random forest? Jadi forest itu kan hutan. Ya. Jadi kita mengambil random dari hutannya tadi gitu kan. Gitu. Oke, sebentar ya. Jadi kalau bagging kita adalah bootstrap, averaging, kalau random forest itu kan berarti kita mengambil random dari hutan kan gitu. Jadi sebentar ini tadi kalau kita punya apa namanya datanya X1, X2, XP, Y. Terus kita punya bintang 1,
sampai dengan terakhir ya, ini kan jadi 3, kemudian ini digabungkan. Nah, ya itu kan gitu ceritanya. Jadi mendayagunakan dari variabel X1, X2, XP tadi. Nah, kemudian apa namanya? Kalau seluruh P nggak mungkin juga kan, tadi kalau ada P pangkat P sampel itu terlalu besar. Sudah buat aja 20 pangkat 20 itu berapa kan gitu. Sehingga kita hanya memilih nanti sampai 100 atau sampai 50 itu nggak apa-apa. Jadi hanya yang penting itu digabungkan dari yang banyak itu. Itu biasanya kita apa namanya, kita perintahkan aja nanti di komputer. Nah, sekarang ini kan kita punya sesuatu yang random gitu ya. Terus sekarang kan gini, ini X1, X2, XP kan ada juga variabel itu yang lemah gitu. Jadi nanti bedanya random forest sama bagging itu apa? Jadi random forest itu berasal dari bagging, di mana prediktornya itu dari X1, X2, XP itu dikurangin gitu. Jadi menjadi sesuatu yang jumlahnya lebih sedikit kan gitu. Nah, jadi ini apa namanya? Jadi baru aja ya biar jadi kalau dari bagging hanya diambil beberapa dari prediktor. Nah, ini yang hasilnya itu makanya itu disebut random forest. Random. Jadi hanya prediktornya itu diambil random kan gitu. Sehingga menjadi random forest. Jadi kalau awalnya itu kita punya 1, 2 sampai dengan P. Nah, kita buat indeks baru. Kalau matematiknya loh ya, ini kita sebut dengan I1 bintang, IP bintang, itu boleh ada yang 0 kan gitu, tapi I star itu subset dari I kan gitu. Jadi ini tidak perlu P ya. Jadi ini namanya jadi bukan I1 misalnya I J star gitu. Jadi I star itu subset atau sama dengan I. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 10 prediktor, itu yang dipakai hanya 4 atau 5 prediktor. Gitu. Yaitu walaupun kelihatannya itu apa ya namanya crazy ya, hanya diambil beberapa itu, tapi kalau pemilihannya itu tepat itu juga menghasilkan hasil yang bagus kan gitu. Nah itu yang namanya saudara melakukan penelitian empiris. Gitu. Gimana? Jelas ini ya. Jadi sehingga namanya itu random gitu. Dari
forest itu kan hutannya. Nah, itu hanya diambil sebagian variabel prediktornya. Jadi kalau awalnya prediktornya X1, X2, XP, sekarang XI1 bintang, XY bintang, di mana subset atau sama dengan I, bisa juga sama dengan I kan. Kalau I itu balik lagi satu, itu yaitu yang enggak kita inginkan kan gitu. Istarnya itu ini hanya dicari model matematiknya kan gitu. Model matematik. Oke. Jadi bisa ngerti itu bedanya random forest sama bagging. Bisa tahu? Ya. Saudara coba atau apa yang namanya dibaca itu kan di apa namanya di bukunya si Barani itu yang jadi kita kan ada contoh-contohnya semuanya di R ya. Mungkin besok kita kuliah minggu depan ya. Nah, apa yang ditulis di sana, saudara juga coba dulu di R saudara masing-masing jalan atau tidak gitu. Tapi idenya ngerti ya. Jadi ini apa namanya sinopsisnya itu kita untuk klasifikasi itu untuk mencari root-nya itu, untuk node-nya itu kan kita bisa menggunakan entropi, bisa menggunakan indeks Gini atau menggunakan information gain. Nah, itu nanti juga kalau terlalu banyak menafsirkan juga susah kan gitu. Gitu. Sama aja kalau kita punya di ANN neural network itu juga neuronnya banyak, itu nafsirkannya yang agak susah kan gitu. Ya. Nah, kemudian itu biasanya kita potong dengan yang kita sebut kemarin dengan cross validasi. Nah, sekarang kalau kita punya satu tree gitu biasanya tidak stabil. Nah, bagaimana membuatnya stabil? Ya, tadi diinspirasi oleh kasus bootstrap yang saya tadi cerita tadi itu, yang intinya itu bahwa kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Jangan dikira kita yang belum memberdayakan aja gitu. Jadi otak kita itu kan luar biasa. Nah, ini otak kita itu kadang-kadang dieman-eman ora digawe, tidak dipakai, itu yang nggak boleh kan gitu. Jangan nanti tumpul gitu istilahnya kan gitu. Otak kita jangan-jangan supaya tidak tumpul itu harus sering dipakai. Nah, oke, jadi nanti bootstrap dari X1, X2, XP tadi yang sebentar ini di sini ya. Nah, ini tadi, tapi tetap awalnya itu ya juga dari darah yang dihencarkan dari ada kasus yang ini. Nah, sebentar, ada bisa nggak? Nah, ini jadi kita awalnya itu juga data ini kan. Jadi kita punya ini kan, ini yang kita gabungkan dari X1, X2, XP itu kita buat bootstrapnya, kemudian ada tree 1, tree 2 sampai tree P digabungkan, tapi P kalau semua P juga tidak mungkin, kita hanya mengambil untuk P tertentu aja kan gitu. Nah, sekarang dikurangin itu X1, X2, XP itu dikurangi. Jadi prediktornya itu dikurangin gitu. Itu sama aja dengan regresi kan juga begitu kan. All regression kemudian dikurangi satu persatu kan gitu. Sama aja konsepnya itu banyak kok, analogi itu di kehidupan itu kalau dicari itu mesti ada kan gitu. Tapi yang menurut saya hari ini yang paling penting itu saudara itu punya kekuatan luar biasa, itu nomor satu. Nah, itu apakah saudara sudah menggunakan optimal atau belum, itu pertanyaannya ke saudara sendiri. Saya nggak bisa jawab kan gitu. Tapi percayalah bahwa Anda itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasa itu kalau ada drive, gitu. Harus ada istilahnya saudara berani keluar dari zona nyaman. Jangan hanya cari ijazah, tapi cari juga sertifikasi gitu. Nah, itu saya kira nanti akan menjadi nilai tambah kalau saudara
sudah S2 punya sertifikasi. Nah, itu kan mestinya Anda punya nilai tambah untuk mencari pekerjaan. Itu saya kira itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat saudara untuk bisa belajar lebih baiknya. Sebentar ini harus stop sharing. Oke, mungkin ada komentar lagi? Ya, jadi ini hari ini saya bahagia ada cucu saya datang dari Jakarta. Jadi ini di rumah ini ada 3 kelas ini, kelas preschool, kelas 2 sama kelas mahasiswa S2. Kelas mahasiswa S2. Anda ya, jadi ini saya tidak di tempat yang biasanya ya, karena ini ruangannya dibagi. Ini saya di my room, ya. My beloved room. Oke, saya kira ada komentar, Mbak Cecilia. Purwokerto ceritanya apa, Mbak? Cerita rakyatnya. Baturaden, Pak. Dari Purwokerto tuh? Nggih, Pak. Aku punya cerita rakyat apa? Cerita Baturaden, Pak. Oh, iya. Saya sudah lupa juga, Pak. Jadi itu zaman saya ya, Anda itu harus banyak belajar ya, dari cerita rakyat itu kita cari jangan mistiknya, tapi idenya apa gitu. Malah Mbak Lila wong Kediri orang ngerti, kali Brantas itu sejarah piye orang ngerti. Aku nek Purwokerto orang ngerti, tapi Baturaden ngerti kalau ada sejarahnya ya Pak. Bisa di-share kan dengan teman-temannya gitu. Ya, biar makin kaya. Nah, jadi kuliah itu kan ada pengayaan, enggak hanya kuliah hanya ansih kuliah gitu. Jadi make your lecture more enjoyable kan gitu istilahnya. Mudah-mudahan ya. Atau sebaliknya kuliah saya menjadi lebih membosankan. Nah, itu yang saya enggak. Jadi saya kira gitu. Hari ini ada komentar? Kalau tidak ada, saya pamit untuk live ya. Sampun? Sudah? Halo? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, Mas Irfan ada ceritanya waduk air terjun Sedudo. Kalau Sedudo mboten, Pak. Mboten ono wae. Kowe sing ora ngerti. Pada lupa bahwa banyak di daerahnya itu mesti ada cerita-cerita rakyatnya. Ya, saya kebetulan seluruh dunia sama Indonesia sudah menjelajahi ya, alhamdulillah. Jadi banyak cerita di mana aja saya mesti cari cerita dari daerah itu. Kalau di Bukit Tinggi itu kan ada Gua Jepang, itu kan ada juga ceritanya kan. Kalau di itu Mbak Martin itu di Marlin Batimena itu kan di Pulau Ternate itu kan kita bisa di restoran di situ melihat dua gunung di Tidore ya namanya. Terus ada Gunung Durce, kan ada pakai gama lama gitu. Itu melihat dua gunung itu ada yang di rupiah, di gunung di rupiahan lama Rp1 itu 1.000 itu loh. Itu kan itu ngambil dari Ternate itu. Ya. Gunung di gunung di Pulau Tidore ya. Kan itu Ternate Tidore. Gue malah Mbak Marin mungkin malah ngerti. Ngerti nggak Mbak Marin? Bahwa itu ada di rupiah 1.000 itu. Gambar gunung di Tidore yang 2 itu loh. Ngerti ora aku ceritanya? Ngerti nggak kalau itu ada duit ribuan itu? Mbak Martin. Maaf Pak, tapi saya tidak mengerti Pak. Soalnya saya itu kan Maluku Utara ya Pak. Kalau saya kan cuma dari Maluku Pak. Ayo kan tetap Maluku, aku mau Jawa. Iya kan beda provinsi kan ya Pak? Lah aku malah jauh banget itu di Jawa Tengah. Oh iya. Ya nggak bisa. Maaf. Oke
Mas Dani jangan lupa di absen ya. Sudah Pak, sudah saya informasikan ke Pak Wira. Oh ya, oke. Oke, saya kira saya pamit ya. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.